Sebenarnya leadership paling gampang adalah kamu bisa memimpin diri kamu sendiri apa enggak, itu dulu deh. Care itu kan juga artinya mau mikirin orang, berarti kita korban kan? Hi, welcome back to BNI Point of View with me Rere. Selama 1 jam ke depan mungkin kita akan berkenalan lagi nih sama salah satu leader yang paling top chair di BNI Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan Bu Elizabeth. Hai Bu. Hai Re. How are you? Good, walaupun di depan hujan ya. Dan banjir di mana-mana ya. Banjir di mana-mana. Oke, Bu, I heard so much about you. Jadi mukanya Bu Lisa ada di mana-mana di BNI. Masuk di. Tapi Bu, sebelum aku ke inti pembahasan kita pada pagi hari ini nih, I want to know you better. Boleh nggak Bu diceritain Bu Lis tuh sebenarnya asalnya dari mana? Terus apakah dulu sejak kecil tuh udah bercita-cita menjadi pebisnis gitu Bu? Silakan. Oke, saya lahir di Jakarta. Kalau ditanya apakah cita-cita, dulu cita-citanya mau jadi kerja di kantor, jadi bos sebenarnya, bukan business owner. Udah set, aku mau jadi leader gitu ya. Iya, sebenarnya lebih kayak gitu. Tapi mungkin kalau orang tahu gitu ya, ternyata dari SD tuh udah jadi ketua kelas, dari TK bahkan. Oh. So dari TK, SD, kalau kita nanya apakah seambisi itu, waktu kecil kan guru yang milih ya. Jadi bukan kita ditanyain siapa yang mau jadi ketua kelas, nggak kayak zaman sekarang kan. Kalau dulu kan kamu gitu. Jadi kalau aku ingat-ingat sih dari TK, SD, SMP, SMA, kalau nggak ketua kelas bendahara. Ya antara dua itulah biasanya. Oke. Berarti sudah terbiasa untuk melit something gitu ya Bu ya? Bisa dibilang begitu. Oke. So, bagaimana Ibu Lis kecil tumbuh dan besar sih Bu sebenarnya? I mean, being a leader is one thing sih Bu. Maksudnya kayak ketua kelas bisa lah jadi title doang, tapi being a leader is one thing. Dan I think you got like vibe leadernya itu udah kayak dari sononya gitu Bu. Mungkin kalau saya bilang vibe leader itu terlihat dari inisiatif. Kalau aku perhatikan juga kayak ada beberapa kesempatan waktu aku remaja, kan kadang kita juga dikirim dari sekolah untuk ngikut-ngikut kayak acara gitu ya. Somehow kalau bikin grup entah gimana pokoknya pilih ketua yang kayak orang-orang baru kenal juga gitu. Jadi I think being leader sama inisiatif itu dua hal yang nggak bisa terpisahkan juga tuh. Gitu. Kalau waktu kecil kan mungkin kita berasa kayak aku inisiatif aja gitu. Oh aku just being helpful, aku inisiatif, instead of aku cuma diem aja duduk nunggu disuruh-suruh ya kan. Mungkin karakter itu udah muncul dari kecil sehingga ya jadinya seperti itu gitu. Tapi as you said, being a leader itu juga berarti kan kita dipercaya untuk menjadi pemimpin dari sebuah grup gitu kan ya. Nah kalau sampai orang udah percaya berarti kan ada yang mereka lihat dari sosok kita yang membuat mereka mau memilih kita jadi leader gitu. The qualified is pasti ada lah ya qualification. Menurut Bu Lis sendiri tuh inisiatif yang kayak gimana sih Bu? I mean, how you describe inisiatif? Kebanyakan orang kan sukanya mager, nggak mau pusing, nggak mau repot, bukan urusan gua kok gitu, ngapain gua ngurusin. Bahkan some people nggak mau kasih ide, cuman gara-gara nanti kalau gue yang ngomong gue juga nih yang suruh kerjain gitu kan. Which is kebanyakan begitu kan. Tapi for me being initiative itu ya bukan berarti apa yang kita ngomong harus selalu orang iya ya. Tapi it's just like spontaneous aja gitu. Seperti hari ini pagi ini podcast, even Rere udah kasih Thor, aku baca, but I don't prepare any answer gitu karena buat aku ntar juga ditanyain beda lagi gitu kan. Tapi intinya waktu aku baca, oh ya udah it's about this. Ya kurang lebih harusnya tahu lah ya gimana jawab gitu. Jadi inisiatif kita gimana mau helping others, ya kan mungkin berasal dari itu juga. Kalau inisiatif kalau kitanya nggak care juga kayaknya susah. Jadi sebelum inisiatif ada kalimat care juga gitu. Jadi ada inisiatif ada care, ini dua yang nggak bisa pisah dan nggak bisa dipaksa. Care itu nggak bisa dipaksa, tapi bisa diajarin. Cuman harus dari hati. Abundance. Interesting. How do you describe leadership menurut Bu Lis tuh? Leadership tuh apakah hanya
memiliki inisiatif aja atau komunikasi yang bagus aja gitu atau ada something else? Karena kayak menurut aku leadership itu kan harus kita yang tadi Bu Elis mention harus care juga, terus harus understanding juga orang-orang yang ada di our tribe gitu katakan. Jadi menurut Bu Elis tuh leadership kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya leadership paling gampang adalah kamu bisa memimpin diri kamu sendiri apa enggak, itu dulu deh. Kebetulan aku punya anak ABG, ada 2 orang, yang satu umur 17, yang satu 13. For real? Yeah. I thought you were just like, I'm married. oh my Two God. daughter and son basically. Jadi gimana caranya anak saya juga bisa bagus, intinya gitu kan, pasti. Terus aku ngelihat 2 anak ini karakternya beda, ya kan. Yang satu udah rapi dari kecil, yang satu memang by default orangnya spontaneous, ya. Cuman kan dua-duanya harus bisa jadi leader untuk dirinya sendiri dulu sebelum jadi leader untuk orang lain. Meskipun dia melihat mamanya aktif ke sana sini dan dia juga kayak mau jadi leader, tapi kan saya bilang basic rule number 1 adalah tidy up, istilahnya beresin diri sendiri, ngerti time management, care sama diri sendiri, perhatiin keluarga itu dulu. Karena kalau mau jadi leader tapi nggak ada perhatiannya tuh gimana? Nggak bisa juga. Jadi untuk seorang even teenager ya, menurut saya itu juga penting gitu. Dari kecil mereka sudah saya ingetin untuk care. Ayo, ada orang gini kamu harus say something. Kadang mereka bukan nggak mau ya, nggak ngerti. Anak-anak kan banyak nggak taunya pasti kan. Tapi kita gimana bimbing mereka supaya mereka tahu bukan cuma karena kita ngomongin, tapi kita juga nyontohin gitu, care sama temen. Terus akhirnya waktu kemarin dibilang ada pemilihan ketua kelas atau OSIS atau apa, dan mereka show the character, akhirnya kepilih gitu. Jadi sebenarnya being leader itu, kalau yang tidak merasa born to be a leader, bisa dilatih, bisa di-create, tetapi care itu nggak bisa tiba-tiba. Contoh, Rere besok mau jadi ketua kelas, harus care ya Re, itu pasti PR Re, ya kan? Itu harus berbulan-bulan dan bertahun-tahun kamu memang udah jadi orang yang caring gitu. Tapi harus diajarin. Jadi untuk orang-orang yang ngerasa bukan leader dan kepengen jadi leader, mereka bisa, cuman mungkin lebih butuh waktu. Interesting. Apa kemudian 3 hal yang wajib diajarin untuk kalau dia pingin jadi leader, Bu? Kalau dia mau jadi leader, nomor 1 dia harus bisa mementingkan orang lain di atas kepentingan dia. Berkorban pastinya. Kalau waktu kedua itu tadi saya ngomong care. Care itu kan juga artinya mau mikirin orang, berarti kita korban kan. Korbanin apa? Waktu. Korbanin uang mungkin. Korbanin pikiran, ya, tenaga. Itu dia mau nggak gitu. Givers-nya itu ada nggak sebenarnya kalau mau disenggol ke BNN-nya gitu kan. Givers-nya ada nggak? Gain-nya kita nggak terlalu pusing lah ya. Makanya saya suka di BNN juga dia givers gain nih. Bukan take and give. Itu different thing. Banyak orang ngomong take and give dong gitu kan. Kita kan givers gain ya. Berarti give dulu baru gain kan. Nah, jadi leader itu givers gain-nya tuh nomor 1. Care, perhatian orang, ya, rela berkorban untuk orang lain juga. Bukan berarti harus selalu rela-rela berkorban terus ya, cuman maksudnya ada nggak willingness untuk melakukan itu. Ada juga orang yang nggak mau kan, ya. Dan ketiga ya nggak boleh terlalu mikirin diri sendiri juga gitu, dan harus mau mendengarkan. Walaupun kadang kita masih men-challenge apa yang orang kasih usulan atau idea. Men-challenge bukan berarti kita tidak setuju, tapi kayak kamu lihatnya dari sana, gue lihat dari sini, gitu. Coba kita dua-dua pikir gitu. Ya kan, then we get tengah-tengahnya gimana gitu. Okay. It's actually already answered the first question. Jadi tadinya mau nanya apa sih yang perlu dibangun gitu untuk menjadi leader. Tapi karena percakapannya sungguh sangat seru ini Bu, dari anak sampai ke leadership. Jadi 3 hal itu yang perlu dan penting banget gitu Bu ya untuk menurut pengalaman leader itu. Menurut pengalaman aku gitu sih Re. Ya. Jadi kayak nggak mungkin seorang leader itu leader yang baik. Menurut saya dia pasti perhatian sama timnya. Itu pasti. Tapi Bu, pasti ada obstacle. Ada orang-orang yang kayak kita udah care nih, udah mengorbankan waktu katakan, atau udah perhatian nih dan mikirin dia lebih dari mikirin kita gitu mungkin. Dan kalau misalkan dia tetap gak mau dengar atau tidak mau terlibat gitu, what you gonna do? Oke, buat saya again is givers gain. Jadi givers number 1.
Kalau saya udah kasih, udah bantu, udah apa, dan dia masih nggak melihat itu, jujur ya, loss-nya di dia sih, bukan di saya. Oke, it's your Karena loss. waktu kita, let's say ya, kita mau kasih dia job, pasti kan pembagian tugas lah ujungnya. Kalau leader kan bagi Ya. tugas. Dia nggak mau kerjain, ya udah. Kalau kamu nggak mau, ya ada orang lain lagi mungkin yang mau kerjain gitu kan. Kamu dikasih opportunity, kamu nggak mau ngambil gitu. Ya, their loss kan. Gitu. Kalau misalnya saya perhatikan, terus lalu dia juga kayak tetap nggak mau dengerin atau apa, ya again, lossnya dia. Berarti dia nggak ngerti aja gitu, kayak di dalam komunitas ini kamu tuh mesti ngapain gitu. Kita kan sebagai leader pasti mau leader yang baik ya, pasti kita mau member kita juga sukses bareng-bareng, betul gak sih? Mana ada sih leader yang cuma mau sukses sendiri gitu. Harusnya kan leader yang bagus ya suksesnya bersama gitu kan. Kita, kalau saya tuh paling sebel disuruh kerja sendiri sebenarnya. Paling suka tuh teamwork, makanya kayak di gereja dulu pernah juga ada pelayanannya yang ada teamwork, saya join, tapi ada lagi yang kerja sendiri gitu. Daftar juga nggak lama loh, cuma 2 bulan langsung out. Saya stay di yang in group ini sampai mungkin udah 20 tahun sekarang gitu. Oh, Still wow. in group gitu, walaupun jadi leadernya atau apapun namanya, tapi still in group gitu. Nggak bisa kayak kerja sendiri, nggak suka aja. Tapi kenapa Bu? Kenapa biasanya kan orang-orang atau mungkin nih out there kayak better kerja sendiri aja deh. Soalnya kayak ribet banget kerja sama orang, ada yang drama lah atau ada yang ina-inu gitu. Tapi kenapa Bulis malah lebih memilih teamwork gitu? Pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Ya, jadi buat saya kita makhluk sosial nih gitu, dan kamu diciptakan pastinya untuk sesuatu. Bukan cuman sekedar lahir udah gitu. Cuman list hidupnya cuma jadi bos aja ya, atau jadi leader aja ya, atau jadi apa, nggak mungkin lah. Pasti kita kan ada tujuan hidup masing-masing. Kursi aja ada gunanya buat duduk gitu kan. Jadi kita, kalau buat saya diciptakannya untuk apa sih gitu. Kalau ngeliat dari skill yang saya punya, ngomong ya kan, networking, demen bergaul lah gitu kan, suka mengajar, coaching, mentoring gitu dari kecil. Ya mungkin Tuhan mau saya untuk impartasi ilmu, untuk share about everything knowledge that you have, experience that saya ada gitu. Jadi kalau buat saya nggak suka sendirian gitu. Better kayak kita in group gitu kan. Bukan berarti harus yang paling jago atau apa, enggak sih. Sebenarnya kalau ada orang lihat kayak gitu kan berarti pandangan dia terhadap kita kan. Bukan kita yang ngerasa seperti itu kan gitu. Kayak apapun yang orang cap itu kan sebenarnya ya dia ngeliatnya gimana udah gitu aja, bukan berarti kita seperti itu kan gitu. Ada yang benar, ada juga yang enggak. Jadi menurut aku being a leader tuh ya menghidupi panggilan sih menurut saya, calling saya apa gitu. Calling dalam hidupnya apa. Bu, berarti sekarang tuh Ibu kesibukannya apa selain in BNI? Saya sebenarnya nggak pernah ngomong BNI itu adalah kesibukan. Oh, interesting. Agak aneh ya. Karena buat saya gini, saya sebagai orang yang memang suka networking, I will do network wherever I go. Kebetulan di BNI udah disediakan orang-orang yang bisa dan available untuk ditemuin, yaitu para business owners. Ya. Kalau saya nggak masuk BNI, bukan berarti saya tidak networking kan? Ataupun kalau dibilang dengan saya masuk BNI, terus baru jadi networking? Enggak juga. Karena memang pada dasarnya saya sudah anak network gitu kan. Istilahnya emang udah anak networking. Mau join ke komunitas manapun, I will do the same. Networking ya networking, ketemu orang yang ketemu orang. Mau di BNI bilang ada power of one lah, seminggu 1 mesti ketemu one-to-one lah. Buat saya yakin seminggu 1 cukup. Gua sih kagak cukup ya. Gitu kan. Ya tiap hari ketemu orang lah. Kita orang bisnis owner gitu. Network udah kayak napas. Napas hidup gitu. Jadi mau ada BNI nggak ada BNI, I will do the network. Cuman kalau menurut saya, kalau saya nggak di BNI lebih susah aja mau cari orang, mau one-to-one sama siapa. Misalnya aku hari ini pengen ketemu orang, siapa ya? Ngeliatin nih di phone book, temen SMA, temen SMP. Ya paling grupnya itu kan, temen gereja lah, temen apalah, inilah itulah. Belum tentu semuanya business owner. Ya. Ya kan? Tapi kalau di BNI kan sama-sama buka telepon, cuman database-nya beda aja kan gitu. I have like 500 names, semuanya business owner, at least in our region kan, North Jakarta gitu. Jadi ada 500 nama. Tinggal hari mau sama siapa, jadi nama siapa, penuh udah agendanya. Jadi kalau dibilang, banyak orang yang suka salah ngomong bahwa, Liz lu tuh tiap hari bikin BNI ya? Ngapain sih? Emang lu kerja? Tunggu. Ini mindsetnya gue yang salah atau gimana ya? Gue gak ngeliat itu gitu. I do networking gitu.
Memang betul, sepanjang waktu saya di BNI itu, terus ternyata jadi bukan cuma sekedar member, jadi leader, kita ada beberapa chapter yang kita take care, betul ya. Tapi kalau saya tanya, if you asking me, apakah waktu saya nge-launch chapter, banyak orang merasa nge-launch chapter itu udah 724 gitu, kayak udah minum obat apotek 24 jam buka semua gitu. Actually, I will not do that gitu. Kenapa? Orang kalau kayak 724 tuh kayak kerja sama BNI aja gitu kan. Kalau saya ya, I have my own day gitu loh. Kayak kemarin waktu saya nge-launch Twin Platinum Chapter, Sovereign dan Supreme, my sibuk time untuk administration, kita ngomongnya lah ya, only Tuesday, Selasa doang. Dan itu pun cuman yang ngomong BNI kayak teori gitu ya, cuman jam 1 sampai jam 2 paling sejam. Sisanya ngapain? If we do weekly meeting, we do networking, ya kan? Lalu tukeran kartu nama dan lain-lain itu kan lagi networking. I'm not selling BNI. Gue lagi jualan bisnis gue gitu kan. And then masuk ke ruangan baru ada about BNI atau whatever. Ya cuma 1 jam. Habis itu apa? Coffee session. Coffee session emang ngapain? Emang ngomongin BNI? Enggak. Di coffee session kan bisnis ibu apa? Udah berapa lama? Gitu kan. Ya. Terus kalau dia mau nanya balik. Kalau enggak juga kita mengetahui bisnis mereka. Udah kayak one-to-one kan sebenarnya. Jadi kalau dibilang BNI terus gitu ya, buat gue sih itu cuma 1 jam ya nge-launch gitu kan. Coffee session is ya kenalan sama orang. Endingnya apa? Karena aku nge-launch segitu banyak, ada 100-an member lebih, waktu itu 110 tepatnya, 2 chapter kan 5555. Begitu sudah lahiran, mereka udah kayak ngerasa udah cerita apapun sama Cilis gitu. Kayaknya Cia sudah tahu deh bisnis gue apa, dan faktanya memang ya gue juga jadi tahu gitu. 110 orang ini bisnisnya apa, bahkan lebih dari itu kan, gak semua kita terima juga kan ya, mungkin ada 150, 200 gitu kan. Jadi akhirnya kita udah tahu orang-orang punya bisnis. Buat saya hemat waktu. Dan mereka akan buka bisnisnya tanpa saya paksa, udah ngomong, ibu bisnisnya apa gitu kan ya. Terus kita langsung kayak, oh interest ya, menarik ya. Kalau mana tahu dia butuh bisnis partner kan langsung aku masuk. Iya kan? Jadi ya. sebenarnya kan itu melakukan networking. Iya. Jadi waktu launch, aku cuma meluangkan 1 jam di hari Selasa untuk ya teori BNI-nya lah. Benar-benar bikin BNI-nya. And then meeting-meeting leaders, ya oke lah itu meeting. Ya kayak LTRT lah, DNRT itu memang kita ya admin staff lah ya gitu kan. Sejam, seminggu, hari Senin malam itu pun kalau kamu jadi DC atau ambassador kan, or you become top 3 gitu. Tapi kan the rest, even waktu dulu aku pernah jadi top 3 di chapter pun, yang aku lakukan dengan para presiden dan VP kita mikirin chapter, itu kan kita lagi build relationship sebenarnya. Dengan kita mikirinnya chapter, tapi kan relationship kita bertiga ini kan yang jadi tambah dekat ya, si presiden, VP dan ST kan, let's say gitu. Otomatis kedekatan kita beda sama orang lain yang nggak punya waktu sedekat kita gitu. Dan apa iya setiap kali ketemu ngomongnya cuma BNI? Kagak lah, kita juga ada bahas anak, kita juga pasti ada bahas kalau yang jomblo mungkin pacar atau apa gitu kan. Jadi kalau ngomong ini bikin BNI terus, enggak sih Re. Kalau aku ngerasa every day I do networking ya. Kesibukan saya adalah I am business owner, I must have a network, I must do networking. Dan pelayanan aku juga ada, betul. Pelayanan itu biasanya weekend, hari Minggu, Sabtu aku masih ngajar. Itu juga nggak tiap hari, kayak setiap Sabtu enggak, kayak 2 bulan sekali aku ngajar di gereja tentang communication skill. Lalu hari Minggunya pelayanan, mentoring. Hari biasa saya juga jadi ibu, punya anak 2 itu, teenager yang harus diajarin juga tentang teori kehidupan gitu kan. Mungkin itu lebih banyak teorinya, ngajar teorinya gitu. Terus yang lain-lain aku masih ada waktu untuk my bestie ketemuan gitu kan, sebulan sekali kumpul-kumpul sama bestie, teman-teman SMP, teman lama, apalagi ya, syuting, podcast, bikin-bikin reels, ya itu semua dikerjain gitu, investing business gitu. Kebetulan memang kerjaan aku lebih banyak pribadi, ada aset yang aku manage gitu, tapi nggak pernah aku gembar-gemborin kayak oh ya nih aku manage everything, nggak harus digembar-gemborin apapun ya gitu. Ada yang saya tutup private lah. Oke, Bu, sebelum kita lanjutin lagi Bu, sebenarnya Rere sudah tahu karena orang dalam ya. Tapi please tell us again, jadi Bullies itu di BNI ada apa aja nih Bu? Yang diborong nih jabatannya. Jadi nggak enak saya. Di BNI itu kebetulan kan ada namanya Gold Club member ya. Saya kalau by PIN resmi sih sudah quadruple. Ya sebetulnya udah lebih, tapi ya udahlah nanti tunggu nanti dipromot dulu. Kemudian saya jadi PIC Gold Club Indonesia.
Kemudian di North Jakarta sendiri saya selain jadi launch director, consultant, kemudian saya juga masih sih menjabat sebagai ambassador Magnify Chapter dan Dignify Chapter. Lalu saya sekarang baru aja recently jadi senior growth director consultant untuk 4 chapter, Sovereign, Supreme, lalu Unity dan Firefly. Oke. Ya jadi kurang lebih itu ya. Udah banyak itu, Rek. Aduh, aku bayanginnya aja pusing. Tapi nggak pusing Bu, manage berapa chapter sih Bu? Berarti in Sebenarnya total? total 6 yang di manage, 4 as senior growth director consultant, 2-nya as ambassador, yang 2 lagi pernah jadi launch teamnya mereka, Magnitude dan Altitude. Tapi sampai sekarang ya tetap ya good connection with them gitu. Oke, berarti aduh banyak banget ya. Coba deh ada satu sejarah di BNI Indonesia nih yang aku juga mau bahas sama Bulis. So you're the first launch director consultant yang launch 2 chapter. It's a twin chapter with platinum number. It's a big number, Bu. Congratulations once Thank again. you. Resepnya apa sih Bu kalau bisa ditanya tuh ya? Kan Gampang. manage, kalau tadi kan manage anak mungkin diajarin tentang 3 hal itu, Anak sendiri ya. anak sendiri ya. Tapi kalau ini kan business owner ya, yang mungkin punya kepentingannya sendiri, kesibukannya sendiri, and you did that, gather like so many people, terus bikin mereka komit untuk join ke BNI. So what's the recipe? Oke, sebenarnya kalau saya jawabnya gampang. Kenapa gampang? Karena saya didukung oleh tim yang luar biasa. Oke. Nggak akan ada pencapaian tanpa tim yang solid. Itu kuncinya. Kenapa saya bilang tim saya solid? Karena pada saat awal kita mau menyusun tim untuk launch tim yang Twin Chapter Platinum ini, saya waktu itu memikirkan setiap orang itu kan punya strength and weakness. Ya. Yang saya lihat adalah strength daripada tim member saya. Saya nggak pernah terlalu pusing sama weaknessnya mereka. Dalam arti kata, saya coba lihat strength-nya mereka apa, dan kita harus bisa complete each other nih, gitu. Strength saya A, kasih direction. Di direct siapa yang mau di direct gitu kan. Saya berarti harus punya tim yang kuat untuk visitor host. Gitu. Disitulah saya meminta bantuan dari Kenny. Karena saya lihat memang dia sebagai VH dia bagus. Ya. Dia juga dulu kan kayaknya sampai sekarang deh ya, model dan pernah mungkin penyiar radio atau apa gitu. Lalu berikutnya saya cari orang yang kuat di tag team. Disitulah saya ngangkat Yudo, saya ajak Yudo mau nggak ikutan gitu. Ini juga nggak akan terjadi kalau mereka nggak willing ya. Pastinya jadi kan harus ada dua arah. Lalu saya juga butuh untuk orang yang bisa mentoring dan can do administration. Waktu itu saya tanya Hari mau bantu nggak? Karena waktu itu dia juga pernah jadi mentor. Dan jadi akhirnya saya berempat gitu. Saya melihat Avenger gitu ya, harus saling melengkapi. Silis untuk tukang ngomong gitu ya, nggak bisa nih semuanya ngomong semua gitu kan. Jadi harus ada yang bagian ngomong, harus ada yang bagian admin, tag team gitu kan. So kita di set 4 ya, jadi kita berjalan dari 4 dan saya pastikan kita harus selalu kompak. Dan saya selalu ngomong ada apa, nggak suka apa, jangan ngomong di belakang. Kalau kamu ngomong di belakang, kamu hanya akan menghancurkan. Karena apa yang kamu asumsi itu terkadang 99% salah. Gitu. Karena orang suka asumsi. Jadi paling benar kalau memang butuh konfirmasi, sebenarnya bukan untuk apa ya, lebih kayak bertanya aja. Contoh misalnya, kenapa sih si Yudo kok kalau dikasih suka diem aja misalnya gitu. Kan asumsi. Coba ditanya, mungkin dia lagi sakit gigi atau dia lagi pusing gitu kan. Ya kita tanya, how can I help you gitu. Jadi tim ini saya usahakan kita semua berempat gitu, dari awal kita udah jalan, kita udah bilang pokoknya nggak ada baper-baper ya, kerja. Lu tahu gue kalau ngomong juga to the point ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tanya gitu, jangan kasak-kusuk di belakang. Dan terbukti dari 4 orang ini akhirnya kita berhasil, pastinya tanpa restu Tuhan nggak mungkin juga lah gitu. Jadi kita usaha, right labora ya, manusia berusaha, kita selalu doa dan Tuhan yang kirimkan membernya gitu. Jadi kita nggak pernah nyari sampai gimana, enggak. Amazingnya adalah ya mereka datang gitu. Ya memang pasti ada effort ya, kita harus ada ibaratnya kayak 5 orang pertama siapa gitu-gitu kan. Ya itu ada teman-teman saya sendiri lah, saya ajak teman saya, temannya Kenny, teman Yudo, teman Hari gitu. Kita ngajak awal, and then mereka bawa teman gitu kan. Nah
Bahkan mereka sampai gini, pokoknya yang penting bawa ke checklist, habis itu udah gitu kayak, oh ya gitu ya. Dan kerjasama sama member juga gitu. Jadi bukan cuma sekedar tim yang solid. Kalau ditanya apakah 4 ini bestie saya? Bukan bestie, jujur. Kalau bestie kan berarti tiap minggu ketemu udah kayak tahu banget. Enggak, justru yang saya pilih orang yang strength-nya di bidangnya masing-masing. Nggak harus bestie saya kudu gitu, karena bestie jadi nggak enak hati gitu. Enggak sih, kalau saya ya kerja gitu istilahnya. Mau ngebangun chapter ya bangun chapter. Requirement-nya apa ya itu gitu. Jadi jalan, lalu member juga kita usahakan untuk selalu get them ngerti. Ini kita tuh lagi ngapain. Yang penting mereka tuh ngerti gitu. Understand-nya dapat, bukan cuma kita berempat yang ngerti mau kita ngapain, tapi member juga harus ngerti supaya mereka juga tahu kepentingan-pentingan tuh apa. Dan jujur saya juga cukup amazed kemarin itu cerita Sosu ya, Sovereign Supreme. Selama kita nge-launch itu kita nggak pernah keluar slide atau presentasi yang namanya ngajarin gimana caranya ngajak visitor Oh, seriously? sampai lahiran. Kita juga bingung. Wow. Itu tuh kita sampai kayak guys, kita berempat gitu, kita ngobrol kan, kita nggak pernah loh ngajarin mereka gimana cara ngundang visitor loh. Ya kan? Biasanya tuh semua chapter kalau sebelum-sebelumnya kayak, Ci aku nggak ngerti gimana ngundang. Hai, mari kita ini bahas gimana. Ini tuh kayak kita belum pernah keluarin slide itu loh, aku bilang. Kenapa? Apa yang kita bikin beda? Karena mereka ngerti aja gitu. I think what we did now yang untuk ini, mereka tuh benar-benar ngerti banget. Jadi mereka yang willing to bring their own friends gitu. Oke. Jadi kita tugasnya cuman kurasi sih sebenarnya, Re. Jujur ya, ini benar-benar kesuksesan semua orang lah. It's not Liz hebat, Liz cuman hoki ketemu 4 ini aja, perwira inilah kalau saya bilang, ya kan. Dan hoki ibaratnya ya kasih karunia ya, kita bercandaan ya, kasih karunia Tuhan bahwa ya member-member ini hadir gitu. Oke, berarti nggak ada proses untuk introduce band A yang dari nol gitu, Bu? Atau cuma dari mulut ke mulut gitu? Dari mulut ke mulut, maksudnya gini, saya pertama ngajak teman saya, berarti kan saya mengedukasikan. Yes. Ya itu udah pasti saya ngasih effort ya, dan mereka ngajak juga effort. Ya. Waktu mereka datang, mereka kan ngajak temen dong, iya ini bagus, mereka kan pasti harus liatin dulu dong, lihat dulu, ngerasa oke bagus, baru dia share ke temen kan, biasanya gitu kan. Nah dia share ke temen, saya nggak tahu apa yang mereka ngomong, intinya orang datang. Waktu orang datang, apakah knowledge-nya sama seperti waktu saya ngomong ke si, let's say Pak Martin deh ya, orang pertama saya kan, pasti beda. Martin sharing mungkin beda, setengah doang ngomong atau mungkin cuma sepersekian ngomong, which is okay. Untuk member baru is okay. Tapi waktu mereka datang kan they want to know more. Ya. Disitulah baru administrasi saya bekerja kan. Si Liz baru kerja Biana ini sejam gitu kan. Ya saya ngomong lah Biana itu apa gitu kan. I give the knowledge gitu. Memang dari mulut saya. Kalau pas saya waktu itu away ya tim saya yang akan ngomong hal yang sama gitu. Tapi intinya adalah mereka udah bawa dulu orangnya gitu. Baru saya edukasi dan puji Tuhan setiap minggu kita tuh dapat 4-5 new member every week. Dan itu sesuai dengan launch calendar yang saya buat dari awal. Karena kalau nge-launch twin chapter itu nggak bisa seminggu join cuma 1 orang. Nggak bakal lahir itu twinnya. Gitu tuh berarti cuma lahir 1 chapter aja. Tapi kalau twin dari awal saya udah ngitung planning bahwa untuk twin saya harus ada at least 4-5 orang yang masuk every week. Karena kan kita dikasih time frame kan, harus launch kan gitu ya. Kalau nggak kasihan mereka udah terlalu lama join kan. Betul. Gitu, jadi once itu saya selalu pegang terus. Jadi sebagai launch director kerja saya sebenarnya nggak terlalu ribet. Karena saya udah punya tim yang luar biasa ya. Kita bagi tugasnya juga adil merata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa jadi kita jalannya juga enak gitu loh. Bener-bener pada ngerti dan mereka juga mau diarahin gitu. Timnya ini 4-4 juga mau denger gitu. Dengar kalau mereka, bukan berarti mereka selalu iya ya. Enggak, setiap perjalanan juga Kenny suka kasih ide, Hari ada ide, Yudo juga suka kasih ide. Ya kita dengerin. Dan kita bahas bareng-bareng gitu. Oke. Good, kenapa enggak? Ada juga cara saya rubah karena memang ide dari mereka. Ya kenapa enggak gitu. Ya kan selama mereka bisa kasih pemaparan yang jelas, the why-nya. Dan kita juga ngerti, oke, we try. Karena kita kalau nggak coba kita juga nggak tahu kan. Ya kan. Gitu. Tapi kalau ide dia dan ternyata pernah saya lakukan, saya akan sharing. Ide lu udah pernah gue kerjain dan ternyata hasilnya begini. Ya pasti kita kan pikir cara lain gitu kan ya. Jadi punya timnya solid, member-membernya juga kerjasama bagus.
knowledge-nya juga mereka ngerti. Jadi buat saya jujur itu bener-bener kerja sama semua pihak gitu. Saya kalau disuruh ulang lagi mungkin saya juga mikir lagi, Re. Liz, lu udah pernah nge-launch Twin ya? Berarti gampang ya gitu. Tunggu dulu, timnya siapa dulu? Itu is another thing lah gitu. Oke. Tapi Bu, ada nggak challenge yang paling diingat gitu? Tadi kan mungkin terdengar easy busy gitu ya. Dari covernya easy busy, tapi Covernya. covernya easy busy. Tapi di belakangnya ada nggak challenge yang paling kemudian Bu Liz ingat dan mungkin jadi refleksi atau some kind of kayaknya nih harus putar balik arah deh gitu. Mungkin karena ini bukan chapter pertama yang saya launch. Jadi mungkin agak beda. Mungkin kalau ini adalah chapter pertama yang saya launch, mungkin banyak oh ternyata salah ya, oh ternyata nggak boleh gini ya, maybe ya. Ini kan udah chapter ke-5 dan ke-6 yang saya launch. Gitu, before kan saya udah bantu chapter launch Magnify bareng Pak Adis, Pak Vio, Julius. Lalu yang Dignify, waktu itu saya dipercaya jadi launch director. Di situ saya mencoba apa yang waktu itu saya udah lihat, terus saya coba aplikasiin yang saya rasa oke, saya ambil, yang kurang saya improve, ya kan? Bersama dengan tim. Lalu saya jadi launch director, launch timnya Magnitude Altitude. Di situ juga saya belajar. Oh oke, kalau tim ini harus begini. Baru waktu saya jadi launch director again, tapi kali ini untuk Twin chapter, ya jujur asam garam itu pasti kepake sih, Re, gitu. Jadi semua yang pernah saya alamin itu membuat saya hari ini, kenapa saya jadi tahu tim itu harus segini nih gitu. Ya mungkin yang dulu ada kurang tepatnya lah gitu ya, tapi kan orang mau belajar ya. Kuncinya adalah kita mau belajar nggak, dan belajar dari yang udah sukses juga, nanya-nanya, dan kita juga mau kalau emang udah bagus ya pakai, kalau emang kurang ya kita rubah. Jangan udah bagus dirubah-rubah, ngapain gitu kan. Gitu, kalau saya mah nggak pusing gitu, ini mau kata siapa nggak pusing, yang penting bisa jalan bagus, oke, dan mau ini ide siapapun nggak penting, yang penting jalan udah gitu. Yang penting the job done, happy, menyenangkan, udah itu aja. Kalau menyenangkan juga nggak suka lah, ya kan? Menyenangkan. Oke. Jadi berefleksi sendiri nih, apa jangan-jangan aku kurang ini, kurang itu. Tapi Bu, ini another surprise dari chapter yang barusan launching gitu. Jarang ada yang kayak langsung green member semua, Bu. Tapi Supreme dan Sovereign tuh langsung green member semua. Gimana bisa, Bu? I mean, bikin orang untuk kemudian giat itu kan gimana ya, masa ditarik-tarik untuk kamu harus gini-gini Nggak ya? bisa. Nggak bisa ya? Business owner nggak mungkin digituin. Then how? Makin disuruh makin nggak dikerjain. Oke. Ya mungkin karena waktu selectionnya kita sudah cukup edukasi mereka. They know why they are here. They know why kenapa mereka harus green, kepentingannya apa, benefitnya apa, being green. Dan selama saya menceritakan mengenai BNI, tidak pernah satu kali pun saya ngajak orang, ataupun kalau mereka nanya benefit saya di BNI ini apa ya Bu Liz gitu kan, saya tidak pernah sekalipun mention kamu pasti dapat referral. Tidak pernah. At least sejauh yang saya dengar ya, tim-tim saya tidak pernah ngomong begitu harusnya. Tapi yang kita jawab adalah you will get network. Udah. What's the difference though? Beda. Kalau referral kan kamu dapat leads. Oke. Maybe kamu dapat cuan for sure. Jadi kalau kamu udah jualan sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus kamu nggak dapat, kamu akan mulai clingy. Katanya dapat referral. Katanya aku mau dikasih mana? Akhirnya jadi bukan givers gain gua mana? Mungkin itu yang paling besar ya. Gitu. Jadi kalau masuk sini, kalau Anda mau pikir masuk pasti dapat referral, nanti dulu. Tergantung kamu di rumah atau di dalam rumah, mau keluar rumah atau enggak gitu kan. Tapi network pasti dapat. Minimal waktu kita join kita dapat 30 orang, 40 orang, itu teman baru kan, network. Nah, gimana kamu bisa sampai dapat referral dari mereka? How trust mereka kepada kamu? It's your homework. It's not launch team punya homework. Itu bukan PR saya juga. Kesuksesan kamu bukan tanggung jawab saya. Tapi gimana cara sukses lewat BNI, I can share to you. Karena saya udah 3 tahun setengah di BNI, lebih dulu masuk dibanding yang lain. Apakah saya lebih jago? Pastinya tidak. Ada lagi yang lebih jago dari saya yang udah 5 tahun, ya kan? Saya baru 3 tahun setengah. Tapi at least 3 tahun setengah ini,
I can share what I know, I can share salah-salahnya saya di mana supaya kamu jangan diulangin lagi, begitu. Oke. Tapi gimana? Oke. Another questions Bu, kalau gitu mungkin pertanyaan dibalik. Gimana kemudian Bulis memotivasi member ini untuk kayak being active in BNI? It's another thing, and we're Okay. talking to business owner, right? Yes. Sebenarnya balik lagi tadi, apa yang kamu ngomongin pada saat di launch, apa sih kita bilangnya BOD lah atau apapun itu ya, kita nggak pernah muluk-muluk sih. North Jakarta tuh paling nggak pernah muluk-muluk gitu, paling nggak pernah muluk, atau kayak udah pokoknya gampang lah power of one gini. Kita nggak pernah kita bilang power of one itu sesuatu loh ya guys. Di kita malah gitu loh, nggak pernah kita udah gampang input aja. Kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Karena kita kayak itu bukan begitu. It's not PR. Kamu ngerti banget gak sih power of one itu apa? Nah kalau di kita setiap kali mau nge-launch itu mesti masuk otak gitu loh, kayak nyantel. Why you do this? Bukan kudu, harus, PR. Emangnya sekolah gitu. Males banget gitu, udah tua masih PR lagi gitu kan. Why-nya itu aja gitu loh. Gitu kayak you need to show up every week. Why? Ya kan? You need to this. Why? Gitu. Jadi buat saya enak jadinya gitu, karena member-membernya udah pada ngerti. Member yang ngerti, jadi kita juga tinggal kasih tahu begini, mereka grab the idea, they know, and that mereka tuh semangat gitu. Saya happy banget ngelihat mereka tuh semangat ya, semua chapter kalau mereka tuh punya get the why seperti yang saya lihat, harusnya mereka jalan gitu. Harusnya mereka juga green sih, tanpa harus ditarik-tarik gitu. Iya. Dan ada satu hal lagi, kenapa mereka bisa being green? Selain membernya, growth director consultant itu juga penting. Kenapa tuh Bu? Karena arahan kan datangnya dari kami, dari tim growth director consultant. Oke. Gitu. Jadi as a GDC, as a senior GDC, itu juga kita harus kasih arahan. Karena chapter yang baru ini kan gak ngerti apa-apa. Cuman taunya gue mau BNI, mau networking, udah. How to-nya kan gak ngerti semua. Kudu ada yang bimbing, kudu ada yang coaching. Nah kita dari kami, tim kami, regional team, kita ada trainer-trainer di regional team kami sendiri gitu, yang kita benar-benar ngajarin langsung pada saat mereka menjadi member harus di take care seperti apa, itu semua udah kita bantu gitu, sehingga mereka ngerti how to-nya, bukan cuma sekedar disuruh-suruh terus nggak ngerti gimana nginput. Ngerti sih mau masukin tapi terus nggak ada yang peduli, nggak ada yang care, nggak ada yang apa gitu. Nah itu teamwork semua, itu teamwork semua. Jadi kesuksesan ini kesuksesan semua orang, semua pihak, mulai dari senior launch director, consultant, itu semua nggak ada tuh yang hebatnya satu orang dua, nggak ada gitu ya. Senior growth director, semuanya top 3-nya, membernya, mentornya, semua. Itu gimana cara kita bisa bawa gerbong ini semuanya get the why. Interesting banget tuh Bu. Berarti emang dari awalnya udah dibentuk sedemikian rupa gitu Dari sehingga dijanin itu memang sudah the why-nya itu udah ada. Oke, it's explain a lot. Oke, tapi Bu, Ibu tuh pernah dapat rejection nggak sih? Aku kayak dari tadi dalam hati, nih Bulis tuh pernah dapat penolakan nggak ya sama kayak manusia-manusia pada umumnya? Oke. Penolakan dalam arti kata mungkin kalau kita ngajak sendiri teman kita langsung gitu ya, mungkin maksudnya kan. Gini, biasanya saya kalau approach orang jarang saya kayak, lo mau join nggak gitu? Enggak sih. Lebih kayak I listen first. Terus aku mikir, kira-kira kalau di BNI ini dia bisa kebantu nggak ya? Mikir dulu. Kalau sama dia masuk, kontak share siapa, sama siapa gitu. Mikir gitu kan ya. Ya kebetulan karena akses saya udah banyak, jadi saya lihat gitu kan. Nah, kalau misalnya aku rasa bisa, then I share gitu. I think I can help you gitu. Cuman bukan aku pribadi ya, but I don't know whether it's fit for you or not gitu. Jadi kayak, aku juga nggak yang sampai, pokoknya harus masuk ya gitu. Enggak, kebanyakan juga mereka datang ke aku nanya, BNI itu apaan sih? Kalau sibuk-sibuk itu bank atau apa? Bisa gitu kan ya, it's not bank BNI, bilang gitu kan, it's a community gitu. Jadi kayak namanya reject, buat aku itu bukan reject sih, Re. Buat aku lebih memandangnya maybe he not BNI, maksudnya maybe dia nggak butuh BNI sekarang. Mungkin dia udah lagi overwhelmed. Yang ngapain juga gue masukin dia ke sini?
udah nggak ada waktu, networkingnya udah banyak banget, pabriknya udah sampai nggak cukup, misalnya udah sampai kerjaan 10 tahun ke depan mungkin udah cukup, ya ngapain di sini gitu. Ya untuk dia mungkin tar dulu gitu. Jadi kitanya juga harus berhikmat gitu loh, waktu ngajak orang ya dipikir dulu, bukan berarti kamu kayak ini kan bukan MLM kan ya, Ya. yang kayak harus jualan ke produk ke semua orang gitu, kayak ini bukan MLM. Kalau lu masuk yang benefit elu, bukan gua juga. Ya anggap deh kita ngajak orang 6 orang, kita dapat gold member. Terus so what, dapat pin ini aja kan gitu. Iya nggak sih gitu, dapat duit, hello duit dari mana gitu kan. Emang ngajakin member dapat duit? Nggak ada. Kalau MLM iya. Kalau MLM ngajak orang mungkin dapat apa rebate atau segala. Kok ini kan nggak ada kan. Jadi kalau kamu join yang untung kamu gitu. Kamu punya network yang berkembang. Nanti lu udah berkembang belum tuh lu makasih sama gue juga sebenarnya. Kadang-kadang gitu kan. Being 36 sponsorin orang-orang, apakah semuanya pasti datang berterima kasih ke Chili's yang makasih ya Chili's udah jakin ke Benai? Ada yang iya, ada yang enggak juga, saya nggak terlalu expect juga. At least saya dari jauh ngeliat ya baguslah lu udah bertumbuh di sini, lu berkembang, udah gitu kan. Ya udah happy gitu, happy for them lah gitu. Berarti kan dia apa yang dia percaya terbukti kan, bagus kan, gitu aja kalau buat saya. Jadi kalau ngomong reject, buat saya itu bukan rejection, itu lebih ke arah kalau untuk saya ngajak orang ya, makanya tadi saya highlight dulu nih apa nih. Kalau ngajak orang buat saya mungkin bukan sekarang, mungkin one day dia akan butuh di bisnis dia yang lain, mungkin bukan yang sekarang juga, atau mungkin anaknya atau tetangganya gitu. Jadi buat aku itu bukan rejection. Tapi kalau ngomongin waktu kita jelasin BNI, ada orang pilih 1, ada yang pilih 2 atau pilih 3, betul? Buat saya itu juga bukan rejection. Karena apa? Mereka yang paling tahu kondisi bisnisnya mereka sendiri. Kalau mereka ngerasa BNI itu mereka butuh, ya mereka pasti akan pilih 1 dan join, bener gak? Ya, betul. Pilih 2 kalau mereka masih bingung apa yang harus dilakukan ya. That's why sponsor harus ngejelasin 2 itu apa yang bikin dia ragu atau apa, mungkin dia mau nanya. Dan untuk ngejelasin juga jangan muluk-muluk gitu. Jangan dikasih PHP terlalu banyak. Kamu nanti pasti referral apa-apa gitu kan. Aku suka denger soalnya, jadi kayak please don't do that gitu. Itu akan mencoreng BNI. Jadi ntar akhirnya orang sebel kayak katanya gitu kan. It's not kayak gitu. Kalau dia pilih 3, ya berarti dia memang lagi kondisinya tidak memungkinkan. It's not rejection, Rere, for me. Again, this is networking. Bedanya kalau mau network lebih cepat lewat BNI, itu aja. Dia nggak mau ya udah. Paling dia network lebih susah aja di luaran gitu kan. Cari orang siapa yang mau diketemuin ya kan. Ya gitu aja sih kalau buat saya. Okay. Wow, that's make a lot of differences. Kayak point of view-nya leader sama non-leader tuh, how you see rejection tuh kelihatan banget sih, Bu. Tapi berarti kalau dilihat-lihat tuh dari awal Bullies cerita, relasi itu juga cukup mempengaruhi Sangat. Kinerja gitu ya, Bu ya. Tapi sejauh apa sih menurut Bullies tuh relasi tuh bisa mempengaruhi, memperluas networking atau impact to your own business? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong ya, ibaratnya kalau kadang kita ketemu temen, ternyata lu temenan sama ini, aduh dunia kecil ya gitu kan, small world banget. Nah kalau kita udah tahu dunia itu kecil, walaupun kalau di geografi kayaknya sampai kilometernya berapa ribu juta gitu kan ya, actually dunia itu kan kecil. Artinya pada saat kamu berinteraksi dengan orang, sebisa mungkin being integritas itu dijaga deh. Being credible, integritas itu dijaga. Jangan punya pikiran begini, gue bisa cuan apa nih dari orang ini. Oke? Mungkin pada saat itu orangnya nggak berasa kamu cuanin. Ngomongnya manis, ya, janjinya surga. Begitu udah deal, ada masalah, ngilang. Contoh ya, itu kan lagi nyoreng nama sendiri. Terus kita udah tahu nih, kalau misalnya kita kan kalau bisnis kan pasti kita ada istilah traktir mentraktir lah ya. Ya. Jangan setiap kali maunya ditraktir terus juga dong. Gitu. Bukan berarti kamu dianggapnya gue lihai nih. It's not lihai. One day orang akan ngerti, oh kalau sama dia mah tek doang. Nah orang kayak gitu, tiba-tiba kamu ngajak-ngajak orang, orang pasti akan langsung mikir, ada udang apa di balik batu. Iya kan? Betul. Iya makanya kalau kita ngomong givers gain, di sini kan nggak boleh hunter, gitu kan ya, no hunter. Banyak juga yang udah masuk terus member bilang, aduh kalau situ mah hunter banget deh. Nah itu kan jadi nggak bagus, gitu. Dan ingat dunia itu kecil. Kamu aman dari orang ini, bukan berarti kamu aman dari yang lain. Makin aku di BNI,
kadang di depan di mata aku mungkin orangnya bagus. Begitu kita terima, ternyata di belakang ada cerita. Nah itu kan kita, oh my god, tuh gimana? Kita pernah salah gak sih terima orang? Iya pernah lah, kita bukan Tuhan dan kita bukan polisi gitu kan. Enggak juga sampai gimananya juga. Tapi kan itu jadinya mencederai image orang itu di mata kita, walaupun informasi yang kita dapat harus kita cross check lagi. Tapi kan yang kayak gitu-gitu gimana ya? Di BNI itu kan referral base. Ya. Sistemnya trust. Betul. Ya di chapter mungkin kamu bisa berjaim-jaim atau gimana lah gitu. Tapi kalau di chapter luar kamu tidak memperlakukan orang dengan seperti itu juga merusak nama kamu juga loh. Gitu. Apalagi kalau ngomong ngajak-ngajak orang. Sebenarnya semua orang akan selalu nanya, lu diajak siapa? Sama kayak kita kalau mau beli barang ya, Re. Ya. Nggak ada yang namanya barang itu kemahalan untuk dibeli. Tapi sebuah barang akan kita bilang kemahalan kalau barang itu tidak berfungsi. Berarti kan ada value-nya. Gitu. Yang ngajak orang juga ada value-nya juga sih menurut aku gitu. Value orang yang ngajak itu di mata temannya seperti apa? Selama ini, apakah dia sering ingkar janji? Apakah dia sering bohong-bohong? Apakah dia orang yang gampang iya tapi gak pernah dikerjain? Apakah dia orang yang mau menang sendiri? Ya kan? Ya itu ngaruh menurut saya. Saya bisa salah, tapi menurut saya itu ngaruh. Bu, tapi kalau salah nih, dalam perekrutan katakan salah mengambil orang kayak cerita yang tadi barusan tuh, then what you gonna do, Bu? Oke. Again, kita komunitas itu nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi buat saya BNI udah mendingan karena ada filtrasinya. Jelek-jelek tuh ada filternya lah. Ya sesekali mungkin filternya lagi pas bolong mesti diganti, udah gitu aja. Tapi kan bukan 1000% salah semua. Ya. Ya kan mungkin adalah outliers lah, di mana-mana pasti ada. Waktu saya tahu itu, ya saya akan lebih memperhatikan orang itu. Apakah benar yang saya dapat dengan mereka. Dan buat saya, jujur ya, di BNI saya untuk memberikan sebuah referral dari saya itu tidak mudah. Mungkin kalau cuman minta saya beli barang roti contohnya itu mudah. Nggak harus lihat siapa yang jual. Yang penting gue lihat rotinya kayaknya enak, menarik gitu kan ya, healthy, saya beli. Tapi kalau udah ngomongin service, ya contoh kamu lawyer, kamu notaris, aku harus experience. Entah saya experience bernetwork dengan kamu, atau saya experience punya ada case sama kamu, case dalam arti kata kita kerja bareng atau gimana lah ya. Saya lihat orangnya seperti apa, terus mungkin pada saat kamu sama saya, kamu nggak sadar kalau sebenarnya saya juga sedang memperhatikan, gitu. Karena kadang banyak orang yang Cilis datang mau minta referral gitu ya. Oh Cilis pasti punya banyak referral. Ya saya bisa bantu referral, tapi saya juga akan kurasi. Saya juga nggak akan sembarangan kasih referral saya. Karena kenapa? Bukan saya pelit. Karena saya menjaga kredibilitas. Waktu saya udah berani kasih referral dari saya, dan saya lihat orang ini sangat-sangat nggak kredibel di mata saya, itu kan image kamu jadi jelek di mata saya, satu. Kedua, merusak persahabatan saya dengan orang yang saya refer juga. Ya kan? Gitu. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Jadi mending saya nggak kasih kamu referral, tapi kita masih temenan baik-baik aja, daripada saya kasih referral ternyata kamu merusak gitu. Jadi buat saya dapat referral dari saya memang tidak mudah. Saya mesti yakin sama orangnya. Kadang-kadang saya kasih yang gampang dulu deh. Gitu. Saya coba dan saya paling nggak keberatan ya untuk bikinin WA group. Kan memang di kita juga gitu ya. Harus kenalin orang, bikin WA group. Dan saya di dalam situ sampai dealnya tuh beres. Saya bukan sekedar orang yang saya kenalin lalu Ali saya kenalin bikin grup. Udah ya, saya tinggal ya. Saya nggak mau. Kenapa? Perspektif saya juga pengen tahu teman saya memperlakukan customer saya seperti apa. Apakah dia cepat respon, apakah dia ignore, apakah dikit-dikit anak buah atau gimana. Nggak ada yang salah dengan itu, cuman maksud saya mau lihat gitu loh, sebagaimana dia menghargai referral dari saya. Kamu tahu kan referral ini bukan gampang. Kamu tahu kan kalau saya sampai punya relationship dengan orang ini tuh berapa bulan yang saya bina, berapa tahun yang saya bina, dan kamu dengan mudah langsung begitu, itu kan menyakiti saya loh. Ya jadi di dalam grup itu saya akan sangat memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi. Oke. Berarti dan seharusnya BNI seperti itu. Jadi tidak mudah memberikan referral yang berkualitas, betul. Karena bukan semudah kayak saya butuh
jualan panci gitu, langsung oh ya ada si ABC itu barang. Hmm. Tapi kalau saya butuh konsultan, saya butuh apa? Ya. Buat saya mungkin tahu orangnya, Mhm. tapi saya nggak akan segampang itu langsung ngasih. Hmm. Saya mau tahu dulu, konsultan itu berarti orang yang bisa dipercaya. Dia benar nggak kredensialnya mirip sama teman saya punya bisnisnya atau apa, banyak yang saya mesti nanya juga gitu loh. Oke. Kalau mau referral yang baik ya. Memang follow through sampai akhir. Dan ya, saya Bu, juga nggak mau teman saya itu kalau saya kasih referral buat dibanding-banding harga, dibanding-bandingin doang. Gitu, itu nggak usah ada BNI lah. Itu cari Wikipedia atau apa gitu, tinggal nanya aja gitu. Kalau di BNI kita harus relationship, build trust, Yes, ya kan? yes. Itu yang penting menurut saya. Berarti memang poin-poinnya cukup kompleks dan banyak juga ya Bu ya. Tapi Dan saya suka BNI, karena itu BNI itu adalah gini. Buat saya BNI itu nggak sulit. Berkomunitas di BNI itu tidak sulit. Oke. Kayak Givers Gain apa semua itu tidak sulit buat saya. Kenapa? Karena again tadi saya bilang, tanpa BNI pun memang ini yang saya lakukan. Kalau ngenalin orang pun memang ini yang saya lakukan. Nggak pernah cuma ngasih nomor telepon tuh nggak pernah. Memang selalu saya bikinin grup. Jadi apapun yang BNI minta begini begitu tuh buat saya kayak sama nih. Emang biasa gue ngelakuin ini juga. Jadi buat aku pribadi tidak sulit. Karena memang saya sudah menghidupi itu. Tapi buat orang yang tidak terbiasa seperti itu, tetapi mereka bisnis network, bisnis owner ya, mereka bisnis owner, mungkin mereka akan ngerasa kayak, aduh kok banyak banget sih PR-nya. Gitu. Padahal sebenarnya ya jadi bisnis owner emang harus gitu. Iya kan? Betul. Aku jadi inget salah satu ini deh Bu, Bullies tuh sempat mention di salah satu konten Bullies, agak kepo sedikit sama kontennya Bullies. Sempat mention bahwa your network is the network dengan NET besar. What do you mean? Oh itu true banget. Itu true banget. Karena seseorang bisa mencapai tahap sekarang. Contoh gini deh. Waktu di BNI saya ada salah satu cerita dari member. Yang dia itu udah sangat terkenal lah perusahaannya. Bagus. Tapi pada suatu hari dia dapat kerjaan dari RI1 lah. Ya, dari grup sana. Nah, entah gimana ceritanya. Pokoknya dapatnya tiba-tiba mepet lah. Mungkin kalau dia nggak ada di BNI, dia tolak kerjaan itu akhirnya. Karena udah mepet. Last minute, nggak tahu ada bagaimana lah. Pokoknya singkat cerita yang saya dengerin, namanya kan denger dari orang lain lagi ya. Jadi kan ya begitulah. Intinya adalah karena dia di BNI, dia langsung telepon semua business owner yang berhubungan sama goodie bag-nya lah, inilah, itulah, apa segala. Dan yang walaupun udah malam-malam buta atau apapun, mereka tetap kayak support. Karena mereka juga jadi happy dapat project kan. Siapa sih nggak happy dapat project. Dan akhirnya jadi project Roro Jonggrang. Bukan Rere Jonggrang ya, Roro Jonggrang gitu kan. Dalam semalam itu Bu. Dan dia sebelum dia iyain kan dia kasih saya waktu ya Pak, pasti gitu dong. Cek, bisa. Dapat project itu. Nah jadi lewat BNI itu ada powernya nggak? Ada. Cuman orang ini sampai bisa begitu, berarti kan dia udah dapet trust dari si para vendor-vendor partner dia kan. Dan gak heran memang si member ini sangat friendly, sangat rajin, sangat networking juga, ya. Anaknya ada di chapter Dignify. Lagi-lagi North Jakarta. North Jakarta. Jadi ya dia dapat. Dan menurut saya ini cerita yang kayak wow gitu kan. So penting banget. One of the kind ya. Oke. Tapi build relationship-nya dong, Re. Harus Nggak ya. segampang itu kan. Iya, dia build relationship juga saya lihat. Tapi Bu, apa sih bedanya membangun relasi dengan memperluas relasi menurut Bullies? Dua hal yang berbeda. Memperluas itu berarti nambah koneksi baru di mata saya ya. Memperluas berarti nambah gitu. Dengan saya join BNI lah, saya join apalah inilah itulah gitu kan. Itu memperluas. Tapi membangun, buat saya gampangnya gini. Kita punya handphone, punya phone book. Memperluas berarti nambah database masuk. Ya dari 400 teman jadi 1000. Itu memperluas. Tapi berapa orang dari 1000 phone book kamu yang kalau kamu telepon atau WA, urgently dia langsung bisa kayak, oh ya Cilis, how can I help you? Berapa banyak dari 1000? Kalau jawabannya adalah, aduh, kalau saya WA Rere, gak enak deh, malam-malam udah jam 9 malam, besok deh. Kamu bisa begitu, berarti kamu relationship-nya gak ada. Ya kan? Banyak orang bilang aku punya banyak network. Oh, network saya banyak. Percaya.
dan banyak. Tapi pertanyaannya, membangunnya gimana ya? Bangun 1.000 orang loh, Rek. Beda mau bangun cuma satu, punya pacar sama suami aja satu, saya udah pusing gitu kan. Ya satu loh, bangun aja, aduh gitu kan ya. Ini ribuan orang yang mesti kamu bangun berarti. Jadi kalau memperluas is nambahin network, membangun itu dari sekian banyak yang kamu deket tuh berapa banyak. Berapa banyak yang kamu mau spend your time to develop and build the network gitu. Being leaders di BNI North Jakarta, of course saya build network dengan para members yang ada di depan mata saya dulu gitu loh. Ibaratnya kalau komplek rumah tuh ya yang tetangga-tetangganya dulu lah yang dibangun sebelum tetangga luar gitu kan. Ya ini bagaimana nih kamu dengan mereka? Di sini aja belum nge-build semua nih, saya juga ada yang baru masuk, saya juga nggak kenal kan. Tapi at least how you build. Oke. Berarti as a business owner, keduanya penting, Bu? Atau hanya ada yang penting banget, Yang ada yang paling nggak penting menurut saya build lebih penting. Oh, why? Karena gini, kalau kamu nambah network kayak tadi 1.000, Ya. kadang-kadang nggak bisa jadi apa-apa juga, Rek. Kamu telepon kamu juga nggak diangkat. Buat apa? Cuman kayak contoh, oh ya Pak, saya save nomor teleponnya, iya. Terus udah Pak, hai saya ketemu kemana tuh lagi podcast bareng, oh iya. Terus hilang. Tetap aja mau minta tolong juga nggak enak kan? Atau mau apa gitu, Betul, susah. betul. Mending kamu temannya sedikit, tapi kamu build connectionnya bagus, daripada punya banyak banget tapi nggak ada satupun yang tahu kamu gitu loh. Gitu. Okay. So the point is quality networking, right? Iya, menurut aku. Jadi kayak network itu ya harus ada poin B-nya lagi. Jadi network kalau kamu build. Alright. Balik lagi ke leadership nih, Bu, dengan relationship dan yang lain sebagainya. Kalau Bulis ada waktu nih untuk orang-orang yang lebih muda nih, kayak Rere di sini, yang masih Bukan kita seumur ya. waduh, yang mungkin masih di tangga-tangga karir paling bawah gitu. Apa nasihat yang bisa Bulis kasih gitu kalau we dream being a leader anytime soon gitu? Apa 3 hal yang perlu kita perhatikan selama kita berkarir, Bu? Dulu saya juga pernah jadi karyawan. Pesan dari my dad selalu bilang, jangan pernah hitung-hitungan kalau kerja. Itu satu. Makin disuruh bos makin bagus, berarti kamu tuh dipercaya. Bukannya tambah, pasti perasaan ini gaji gua nggak menyangkut job desk ini deh. Iya berarti dia percaya lu kan, gitu aja. Tuh. Kedua, inisiatif. Ya. Gitu. Jangan pernah bilang nggak bisa. Kalau kamu nggak pernah nyoba, belum pernah nyoba gitu. Jadi kayak apa-apa tuh jangan nggak bisa. Bu, saya cari tahu ya. Itu loh yang saya mau denger. Endingnya kamu nggak bisa, ya balik lagi bilang Bu, saya udah cari tahu, udah ke Google, ke sini, bahkan nanya ChatGPT, jawabannya nggak bisa. Bopat lo, ya mau ngomong apa gitu kan. At least saya lihat anaknya usaha gitu kan. Buat saya usaha tuh lebih penting daripada cuman apa ya, yes doang gitu. Terus kayak ya gitu. Jadi kayak jangan pernah hitung-hitungan kerjaan. Kedua, jangan pernah bilang nggak bisa sebelum dicoba. Ketiga, care. Care balik lagi nih. Dari tadi Bu Lis mention soal care nih. Banyak orang nggak care soalnya. Oke. Makanya kan selalu denger, who cares? Gua care. Lagi sih. Saya gara-gara 3 hal ini dipromosi banyak dulu waktu saya kerja, makanya double promotion. Sakit aja sampai dicariin. Oke, perlu dicatat tuh ya. Harus sambil Rere catat juga nih. Oke, Dan. Kita masuk ke sesi terakhir nih, Bu. Rere tahu Bulis tuh juga super aktif di sosmed dan personal brandingnya bagus banget sebenarnya. Saya itu belajar ilmu komunikasi juga, Bu, and I know so many business owner itu sebenarnya mereka bagus banget, tapi nggak ada yang create personality di social media itu sebagus kelihatannya gitu. Nah, tapi menurut Bulis sendiri tuh menciptakan personal branding di sosial media itu apakah juga berpengaruh terhadap networking
yang ibu punya hari ini? Oke, kalau saya pribadi ya, saya sendiri masih belajar terus untuk do my personal branding. Tapi dari apa yang saya hidupi sekarang, personal branding itu penting nggak? Penting. Itu sama dengan seperti kayak Rere hari ini mau ke kantor mau pakai baju apa, itu udah personal branding Rere juga. Personal branding bukan cuma sekedar kelihatan di sosmed, Ya. tapi bagaimana kamu bawa diri kamu di kehidupan nyata. Kalau buat saya gitu ya. Karena banyak teman-teman saya bilang, Liz itu depan belakang sama aja. Kalau dia udah gitu ya gitu aja gitu. Jadi kayak buat saya kayak itu pujian loh. Artinya kan bukan yang kayak 2 muka atau berapa muka gitu lah ya. Artinya dia kenal gue begitu ya, mau di sosmed mau enggak, ya aku udah seperti itu brandingnya gitu. Jadi kebetulan keluarga saya didikannya adalah dari Belanda. Jadi memang buat kami penampilan itu memang sangat lebih diutamakan. Dan itu relate kepada personal branding. Bukan berarti kemana-mana harus terlihat mahal atau harus beli barang mahal dan nanti akan ada yang ngomong, dia mah duitnya banyak, nggak heran. Mohon maaf, nggak semuanya juga juta-juta baju saya gitu kan. Ya gimana kamu mix and match aja lah gitu, ya kan. Smart. Tapi itu kan udah personal branding kita. Ya. Personal branding itu bukan cuma sekedar apa yang kamu ngomong. Masalahnya it's all package, dari mulai visibility kamu, visual kamu, body language kamu, terus bagaimana kamu memperlakukan orang, tingkah laku kamu hari-hari, kalimat yang kamu pakai walaupun itu cuma 7% dalam komunikasi gitu kan ya, 55% adalah body language dan tone of voice and everything gitu, yaitu membentuk sebuah image, personal branding orang. Bahwa di sosial media is another thing, karena personal branding yang tadi saya ngomong adalah untuk sekitar kita. Yang tanpa sosial media pun mereka udah lihat kamu siapa, Rere itu siapa. Tapi once kamu ke sosial media, ada orang yang nggak kenal kamu sebelumnya harus tahu kamu jadi siapa lewat personal branding. Nah kalau personal brandingnya beda, nanti pas ketemu jadi bingung. Loh kayaknya di sosmed gak begitu orangnya gitu kan. Jadi aku pun masih belajar bagaimana membrandingkan diriku untuk di sosmed gitu. Karena saya nggak mau yang menjadi orang lain aja, mau jadi diri sendiri aja gitu, ya kan. Tapi personal branding sosmed agak beda sih, Re, menurut saya, ketimbang di our own network ya. Apa bedanya Bu? Kalau mungkin our own network karena sudah kenal gitu mungkin ya. Karena kalau personal branding di kita sendiri kan ada interaksinya, dua arah, nggak ngerti bisa nanya, kamu bisa dapat apa ya langsung gitu. Tapi kalau sosmed kan cuma dengar satu arah, kadang-kadang reels kepotong-potong lah apa, nggak real banget gitu. Kadang-kadang kita nulis punchline-nya apa, nanti orang nangkapnya beda lagi. Padahal kalau didengerin nggak begitu, ya kan. Jadi di sosmed tuh lebih tricky sih menurut aku. Lebih hati-hati sih kalau saya bilangnya gitu ya. Karena itu tadi orang yang nggak kenal siapapun ngelihat kita gitu. Ya itu sih menurut saya. Makanya PR nih sampai sekarang masih belajar juga untuk sosmed. Oke. Tapi sebenarnya kalau aku lihat kontennya Bu Liz tuh cukup oke sih Bu. I mean it's eye opening, terutama untuk muda-mudi seperti kita-kita ini. Impian saya tuh gini, sebenarnya ada impian saya. Kenapa saya mau bikin reels itu? Again, karena saya demen untuk sharing ya. Jadi buat saya kehidupan yang saya hidupin sekarang itu kan adalah favor dari Tuhan. Saya bisa dapat ABCDE, dapat background seperti inilah itulah pelajarannya kehidupan saya begini begitu. Belum tentu semua orang dapat itu. Dan ada juga orang yang lebih hebat dari saya loh. Dan belum tentu saya juga dapat itu, gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat orang ke atas terus, kapan kita naiknya gitu kan, akan selalu merasa terbandingin dengan orang lain terus. Betul ya, jadi kita paling gak boleh banding diri kita dengan orang lain kan. Tapi dengan saya mau, buat saya gini, ini hokinya saya nih, rezekinya saya nih, ya blessingnya saya. Gak ada salahnya kan saya berbagi dengan orang lain. Mana tahu di keluarga dia tidak diajarkan, dengar podcast saya atau dengar reel saya, dia terberkati. Lalu dia menjadi terang untuk orang-orang sekitar dia lagi. Itu yang saya mau gitu. Jadi tanpa ada hidden agenda apapun sih sebenarnya. Tanpa juga mau membuat Cilis terlihat seperti apa, enggak juga Rek gitu. Itu bukan hal yang saya mau gitu. Kalau orang benar-benar ngerti saya bukan orang kayak gitu. Tapi kadang kalau orang yang sok tahu saya, sok tahu ya, artinya nggak pernah confirm, nggak pernah apa, langsung ngejudge gitu kan, itu kan sok tahunya tentang saya kan. Ya terserah dia lah ngomong apa gitu. Tapi kalau orang yang tahu saya, mereka tahu kok the real seperti apa gitu.
No Okay. hidden agenda. No hidden agenda. You're just being you on your reels. Alright. Oke, Bu. Aku punya 2 pertanyaan lain nih berkaitan dengan personality juga, personal branding, sorry, and also growth. Jadi menurut Bulis tuh kita tuh harus ada di lingkungan yang seperti apa sih agar kita bisa bertumbuh gitu secara pribadi, secara mungkin bisnis gitu. Apakah harus bergabung dengan orang-orang yang profesinya sama? Apakah harus menambah network terus? Tapi kalau tadi statementnya Bulis kan lebih ke bangun networknya ya daripada nambah network. So what do you think? Apakah lingkungan tuh berpengaruh banget Bu untuk tumbuh? Sangat. Jadi kalau buat saya ibaratnya tanaman lah ya. Tanaman kayaknya rada sulit kalau ngeliat dia yang paling berdiri di antara teman-temannya mati semua gitu. Maksudnya kayak dalam sebuah taman gitu ya. Kalau mau cantik kan cantik semua biasanya. Karena tanahnya bagus, diairin, dirawat, rame-rame. Dan rawat juga nggak mungkin cuman nyiram gitu. Lu nggak gua siram ya gitu kan, kayak nggak mungkin ya. Berarti harus dapat perawat taman yang bagus gitu kan. Artinya lingkungannya sudah dijaga, makanannya diperhatikan dan sebagainya. Sama seperti kita juga bernetwork. Jadi kalau kita mau maju, ya pastikan kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang berpikirannya maju. Karena buat saya bersyukur banget di BNI. Saya ketemu kita bukan ngomong partner in crime sih. Kalau partner in crime kesannya kayak membuat kejahatan ya. No. Partner in apa ya? Pokoknya kayak kita ngomongnya Adis, Vio, sama saya bertiga. Saya bersyukur ketemu dengan mereka gitu. Karena ini kita bertiga tuh unik gitu. Kalau Pak Adis dengan gayanya gitu kan ya, kita tahu lah gitu. Terus Pak Vio juga dengan gayanya yang seperti itu. Lalu saya bertiga. Kita juga sering bertukar pikiran dan jangan bilang kita bertiga nggak pernah berbeda pendapat, bukan ribut ya, berbeda pendapat. Oh pastinya kita berbeda pendapat secara kita punya 3 kepala gitu kan. Tapi gimana saya juga kadang-kadang kalau ada satu case kita bertiga akan mungkin menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Menurut gimana? Itu tuh saya suka tuh di challenge seperti itu untuk melatih kita berpikir bahwa kita akan mikirin gitu. Dari dia kan ngomong kalau menurut gue gini sih, kalau menurut gue begini sih, terus ntar aku mikir menurut lu gimana? Ya oke juga sih. Jadi kesimpulannya apa? Harus kan rembukan kan? Oke, kita ikut cara siapa? Nah, dari berinteraksi 3 orang ini aja, saya tuh banyak belajar banget dari Pak Adis. Gimana cara dia bisa ya ke orang gitu kan. Dari Vio juga saya belajar bagaimana dia memperlakukan orang. Ya dia berkomunikasi tuh dengan cara Vio, Adis dengan caranya Adis gitu, Lis dengan caranya Lis. So itu pun saya terus belajar loh dan terus saya open to learn gitu. To keep learning from mereka. Kadang-kadang kalau udah ada kejadian apa, kalau ini Adis maju, kalau yang ini Vio yang maju, kalau ini Lis maju gitu. Jadi kayak kita bertiga juga ya bersyukur lah. Maksudnya kita bisa kompak juga gitu ya dan bisa saling support gitu, saling belajar. Ini penting banget nih environment ini gitu. Walaupun sekarang grup kita udah mulai membesar ya, ada lagi tambah lagi ya yang menjadi think tanknya kita lah. Dan saya selalu belajar dari leaders yang ada di Jakarta. Saya kan ya kita bukan setiap kali ngomong terus juga lah, ada kala kita juga diam memperhatikan gitu kan. Pada saat memperhatikan saya juga benar-benar perhatiin orang kayak ini kalau ngomong kayak gini ya, menarik, bagus. Mungkin saya harus belajar. Jadi banyak hal yang saya tuh mempelajari dari teman-teman sekitar saya. Pada saat saya merasa saya udah nggak bisa belajar, di situ saya exit. Okay, that's interesting. How can you know that you cannot learn anymore from those Pada saat environment? mereka sudah toxic. Artinya aku mau belajar apa? Apa yang diomongin gibahan orang, toxic already. Then how I can learn? Gitu. Mau belajar menggibah orang enggak dong, ya kan? Dan I exit. Okay, Bu, one last question nih Bu. Kalau misalkan out there nih, our audience mungkin di luar member BNI yang masih bertanya-tanya atau mempertimbangkan nih, masuk nggak ya ke BNI gitu? Atau butuh nggak ya BNI gitu? What you gonna say to them? Judgment bisnis itu adalah kembali ke pribadi masing-masing. Seberapa jauh kamu mau melangkah, seberapa besar kamu membesarkan perusahaan kamu. Enggak masuk BNI bukan berarti kamu nggak bisa sukses kok, ya kan? Tapi masuk BNI juga bukan berarti kamu pasti gagal. Bisa jadi malah lebih sukses gitu kan. So
consideration-nya ada di masing-masing orang. Tinggal kalau memang dia butuh network, ya kan, masuk ke BNI, jangan jadi hunter. Kalau kamu networknya nggak banyak, juga jangan masuk BNI. Karena di sini pada punya network, kasihan. Nanti kamu dibilangnya hunting, karena kamu nggak bisa kasih balik. Karena di sini orang-orangnya harusnya, kalau kurasinya benar, semuanya punya banyak network. Berarti yang mau masuk harus punya banyak network. Dan itu yang selalu saya ngomong di awal pada saat di launch tim, itu saya selalu ngomong, yang masuk sini hanya yang punya banyak network. Kalau kamu nggak punya banyak network, mohon maaf, mungkin kita nggak accept. Karena di sini harus give first gain. Kamu harus memberi dulu sebelum kamu menerima. Kalau nggak punya network, kamu memberi apa? Ya kan? Betul. Jangan cuma mau begini. Di sini bukan take and give gitu. Jadi nomor satu, kamu harus punya network. Jadi kalau kamu mau join ke BNI, kamu harus punya network. Kedua, memang sudah gayamu adalah networking is your lifestyle. Do networking is your lifestyle. Bukan yang di belakang meja nggak pernah, yang ibaratnya gini, orang introvert aja masih bisa jadi networker kan. Tapi kalau orang udah nyaman di belakang meja dan dia merasa tidak mau menerobos, tidak ready untuk menerobos, jangan masuk. Itu juga bukan buat kamu gitu. Hanya orang-orang yang mau do networking dan memang mau mengembangkan bisnis, you can consider BNI. Can consider. Oke. Itu kayaknya bisa jadi quote sih. Kan Quote of the day. Karena again, waktu masuk bukan saya yang diuntungkan, ya kan orang yang diuntungkan. Betul. Yang you can consider. Karena gini loh, lucu. Kalau kita yang kayak narik baget gitu ya, kayak mereka jadi, emang lu dapat apa sih? Gitu kan. Betul. Akhirnya kan jadi kayak gitu. Akhirnya the why-nya ngilang tuh. Why-nya ngilang banget, dan the essence of komunitas di sini tuh jadi hilang banget. That's why yang masuk jadi hunter-hunter jadinya. Aduh, itu kan karena kita ngeliat kayak alah, dari pertanyaan one-to-one aja kita udah tahu lah ya. Dari caranya dia duduk one-to-one, mulai ngomong dan a i u e o tuh saya langsung alah ini mah. Sampai udah bisa Ya membaca sudah, gitu ya. Bagaimana gitu kan. Okay, alright then. Thank you so much, Bulis, for your time. It's super fun to talking to you. Sebelumnya aku kebayangnya kayak, aduh nanti Bulis ke aku nggak ya? Ternyata kita chill banget hari ini. Thank you a lot for all your knowledge and sharing for today. I'm pretty sure I take a lot of notes dari tadi, karena memang saya sendiri juga wajib dan harus banget belajar terus dan bahkan Bulis pun selevel Bulis pun masih belajar juga. So thank you so much for your time, Bu. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you.